Semoga adik-adik semuanya panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengar akan orang tua. Nah, adik-adik, kayak langsung aja kali ya Kak. Ini adik-adik udah gak sabar nih mau olahraga pagi nih. Nah, adik-adik, sebelum itu hari ini hari Minggu tanggal 28 November 2021, Minggu Advent 1 dengan tema Anak Tuhan Pembawa Damai. Dan bahan Alkitab kita untuk hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Dan ayat istimewa kita untuk minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 9 yang bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mulai kebaktian kita mau angkat pujian, kita mau bernyanyi memuliakan Tuhan. Dan sebelum itu, kakak dan kakaknya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Janganlah pikir kami tak sesat di jerat penari duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk hukum Taurat. Tapi sebelum kita masuk hukum Taurat, kita angkat pujian kasih dan dimulai dengan mendaki Bukit Sion. Taurat pada hari ini diambil dari hukum Taurat kita yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian bunyinya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa dan istirahat. Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353,
memanggil aku dan kau. Biarlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengarkan yang menjadi firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19, demikian bunyinya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapapun kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, adik-adik siapkan hati dan pikiran dan Alkitabnya juga ya. Nah, untuk mengiringi kita firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian Ku Hidup Bagimu. Kita
Amin. Oke adik-adik, udah siap belum nih mau dengar firman Tuhan ini? Kalau mau dengar firman Tuhan tuh harus happy, harus semangat, harus ceria, harus mau tahu, ingin tahu. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita untuk hari ini itu Alkitabnya diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Kalau lagi ya, dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Nah, akan baca kali. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak pembuat Allah, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah nanti. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Adik-adik, ini tentang apa sih ceritanya nih? Tadi temanya apa tadi? Kalau di awal dibilang apa? Anak Tuhan pembawa damai. Nah, jadi adik-adik, tadi kan bilang apa? Kita itu dari Mika 5. Mika ini tuh sebenarnya adik-adik, dia ini merupakan seorang nabi yang berasal dari Moreshet. Dia merupakan seorang nabi yang berasal dari Moreshet. Nah, jadi pada bagian awal kitab Mika itu dituliskan berbagai nubuat ancaman disampaikan oleh Nabi Mika. Dia datang nih mengenai kejatuhan Samaria, Yehuda dan Yerusalem. Nah, dalam nubuatannya Mika tuh mengatakan bahwa sebentar lagi Israel itu akan jatuh ke bangsa lain. Jadi ada bangsa-bangsa yang mau jajah si Israel. Nah, si Israel ini kenapa sih tadi kok dia bisa dijajah sama bangsa lain? Kok dia bisa dibilang sama Nabi Mika tuh bakal mengalami kejatuhan? Jadi bangsa Israel itu akan mengalami ancaman untuk dijajah itu karena bangsa Israel itu saat itu dipimpin oleh para penguasa-penguasa yang memang mereka itu egois. Mereka tuh tidak memikirkan kepentingan orang lain. Penguasa-penguasanya hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya memikirkan kepentingan sendiri, kepentingannya cuma para pejabatnya aja, tapi rakyatnya tuh nggak dipikirin. Jadi ketidakadilan tuh muncul di situ. Nah, kata Nabi Mika ini karena kejadian itulah, karena setiap kebijakan yang tidak adil, setiap keputusan-keputusan yang membuat masyarakatnya itu susah, rugi, nggak adil, itu bakal menciptakan si bangsa Israel ini nanti akan dijajah sama bangsa lain, gitu. Nah, tapi si Nabi Mika itu bilang bangsa Israel itu akan dijajah sama bangsa lain, tapi bukan berarti akan meruntuhkan seluruh dari Israel, tapi justru ini akan memulihkan bangsa Israel. Oh gitu sih, habis dijajah terus pulih, gimana sih Kak? Nah, maksudnya Nabi Mika ini adalah ketika Israel ini dijajah, nanti akan ada akan dikirimkan sebuah pemimpin yang baru, sebuah penguasa yang baru yang memang dia mampu untuk bersikap adil, tidak seperti penguasa-penguasa yang sebelumnya ya dia nggak adil. Nah, Nabi Mika itu juga mau bahwa yang berubah itu bukan hanya sebatas penguasanya aja nih yang jadi adil, tapi yang berubah itu adalah rakyatnya pun juga harus mengikuti sistem yang adil ini. Nah, kenapa sih kok dibilang mereka akan runtuh, akan jatuh? Karena memang penguasa-penguasa ini tidak seturut dan sejalan dengan Allah. Mereka membuat peraturan mereka sendiri, mereka membuat kesewenangan mereka sendiri, tanpa memikirkan apakah itu berkenan di mata Tuhan atau tidak. Ya, adik-adik. Jadi dengan kata lain, penghukuman itu tuh bukan untuk memusnahkan Israel sebenarnya, tapi Tuhan mau itu penghukuman itu untuk membuat Israel itu lebih baik lagi, supaya penguasanya bukan lagi penguasa yang egois, penguasa yang mau kepentingannya sendiri. Nah, adik-adik, kakak ini punya satu cerita nih, satu cerita yang lucu banget.
jadi ceritanya itu ada seekor monyet yang diberi nama Bono. Nama monyetnya Bono. Nah, dia tuh tinggal di hutan. Nah, jadi suatu ketika di hutan ini tuh lagi bener-bener susah buat cari makan. Bener-bener keadaannya itu entah karena musim kemarau atau karena musim apa, pokoknya di hutan itu tuh susah cari makan. Nah, semua hewan itu berusaha mencari untuk makan karena udah ditambah lagi susah, ditambah susah keadaan makanannya, harus cari lompat, ya kan? Nah, mereka tuh semua pokoknya kelaparan lah saat itu. Nah, satu-satunya pohon yang lagi banyak buahnya itu cuma pisang. Waktu itu tuh yang lagi banyak buahnya itu cuma pohon pisang. Terus akhirnya monyet tuh bilang, pokoknya intinya daripada kelaparan udah kita makan, udah kita serbu aja pohon pisang, pokoknya kita makan pisang aja sampai nunggu yang lainnya itu mudah untuk cari makanannya. Nah, terus ternyata pada saat kawanan monyet ini yang lapar ini datang ke pohon pisangnya, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Pohon pisang itu sudah kosong dan nggak ada satu buah pun yang tersisa. Terus monyet yang lain tuh bingung loh, ini bisa nih kosong pohonnya, harusnya kan banyak nih buahnya. Tahu nggak adik-adik? Ternyata pohon pisang yang buahnya banyak itu bisa habis karena Bono tadi yang ambil. Dia ambil karena dia tahu makanan susah, dia lompat dari pohon ke pohon sebelum kedua orang. Dia datangnya pohon pisang, diambil-ambilin semua pisangnya sama dia. Dia umpetin sendiri. Sampai akhirnya ketahuan sama teman-temannya nih. Terus teman-temannya bilang, Bono bagi dong pisangnya, kami tuh lapar. Kata teman-teman ini kan. Terus Bono bilang, nggak boleh, ini punyaku. Aku yang udah capek kerja buat cari pisang ini. Masa aku bagi ke kalian? Terus teman-temannya bilang, tapi Bono, aku lapar banget nih. Mereka semua pegang perutnya kan. Aku lapar banget, aku mau makan. Kata kawanan monyet yang lain. Terus tetap Bono nggak mau ngasih. Bono pokoknya bilang, enggak, ini stok makanan aku. Kalian nggak boleh. Akhirnya tahu nggak adik-adik? Suatu malam ketika Bono tidur setelah makan pisang banyak itu, Bono teriak, tolong, katanya gitu. Terus, tolong perut aku sakit, tolong, kata Bono gitu. Terus kata teman-temannya, Bono, kamu kenapa? Kata Bono, perut aku sakit, perut aku perih banget. Nah, jadi adik-adik tahu nggak kenapa perut Bono sakit? Ada yang tahu nggak? Karena Bono rakus. Dia makanin semua pisangnya sekaligus, dia nggak pakai bagi-bagi sama temennya, dia nggak kasih 1-2 biji sama temennya, dia langsung makan semuanya. Saking serakahnya dia, saking dia pelit banget, dia nggak mau bagi temennya, dia makan, akhirnya kan perutnya sakit. Nah, coba kalau misalnya dia tadinya bagi-bagi sama teman-temannya, mereka makan bersama, semuanya kenyang, pasti nggak sakit perut. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik di sini coba kakak tanya dulu deh sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah suka berbagi nggak sih? Coba ya, suka berbagi angkat tangan. Sama kakaknya juga suka berbagi. Nah, kenapa sih kita harus berbagi? Coba. Karena itu akan membawa damai. Cuma damai itu bisa timbul karena kenapa sih? Mungkin nggak sih kalau misalnya kayak tadi Bono dan teman-temannya yang sekawanan monyet itu. Mungkin nggak sih kalau misalnya Bono nggak mau kasih pisangnya, terus mereka jadi damai? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya Bono membagi pisangnya, pasti akan muncul damai di tengah-tengah mereka. Itu adik-adik. Jadi damai itu kita harus bawa damai itu dengan apa? Perbuatan kita, tingkah laku kita. Susah nggak sih kalau bawa damai itu? Nggak susah kok adik-adik. Kita cukup menjalankan perintah Tuhan, kita berbagi sesama manusia, kita berbagi dengan kakak adik kita nggak nakal, terus kita nggak menciptakan keributan. Pasti damai itu akan ada di tengah-tengah kita. Yang paling penting adalah kita menjalankan perintah Tuhan yang mendengarkan setiap ajaran Tuhan. Pasti damai itu akan ada di sekitar kita. Nah, oke adik-adik. Tapi
Tapi kalau misalnya kita jahat sama temannya, terus kita mau ngambil makanan temannya, atau misalnya kita punya makanan teman kita lapar gitu kan, terus kita nggak mau kasih, gak akan pernah ada damai. Sedangkan tadi di temanya bilang apa? Anak Tuhan membawa damai. So kalau kita mau jadi anak Tuhan, berarti kita harus membawa damai. Kalau kita bawa keributan, berarti kita bukan anak Tuhan. Damai itu diwujudkan dengan kasih, dengan mengasihi, dengan menyayangi, bukan dengan bertengkar. Oke adik-adik, sekiranya itu dulu yang bisa Kakak Dia sampaikan. Semoga setelah membaca firman ini kita bisa menjadi pembawa damai, dan memang harus menjadi pembawa damai. Oke adik-adik, boleh dilipat, ditutup Alkitabnya, ditutup buku tulisnya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena berkat kasih karunia daripada Tuhan, kami masih selalu diberikan kesehatan Tuhan, dan kami kali sertai Tuhan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai firman Tuhan. Tuhan kami telah belajar sesuai dengan tema kami, itu adalah Tuhan sebagai pembawa damai. Tuhan kami juga belajar Tuhan bagaimana bangsa Israel yang tadinya kokoh itu bisa dijajah karena keserakahan penguasa. Dan Tuhan kami juga belajar dari kisah Bono Tuhan dan teman-temannya yang dimana mereka Bono tidak mau berbagi Tuhan dan tidak ada damai di antara mereka. Tuhan kiranya dari kisah-kisah kami Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bisa menjadi pembawa damai di tengah-tengah pertemanan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa menunjukkan bahwa Tuhan selalu mengajarkan kami Tuhan untuk selalu berdamai Tuhan dengan Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang saling mengasihi Tuhan, bukan untuk bertengkar tapi untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa sekali Daniel khotbahnya. Terima kasih kakak. Adik-adik di rumah, kita sebagai anak Tuhan Yesus harus jadi membawa damai di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih. Adik-adik sudah siapkan belum persembahannya? Nah, kalau sudah, persembahannya diletakkan di tangan kanan ya. Dan untuk abang kita, abang kakak yang ingin menyalurkan persembahan bisa melalui transfer ke nomor rekening yang ada dibayar, dan yang biasa menggunakan aplikasi seperti OVO, GoPay, dan Dana bisa juga melakukan scan barcode yang ada dibayar. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari lagu Tanganku Namanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara hati kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajah-Nya,
dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan menurunkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang sudah saatnya